Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Di kesempatan kali ini kami akan mendemokan bagaimana cara membuat akun Spada. Nah, akun Spada bisa dibuat melalui dua cara. Cara yang pertama, kita langsung mengunjungi website Kemdikbud atau melalui website e-learning. Jika kita menggunakan cara yang pertama, kita akses saja spada.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah tampil kita pilih menu register. Nah, ini cara yang pertama. Silakan diisi nama depan, nama belakang, kemudian kita sebagai apa kita sebagai mahasiswa, pilih student, kalau kita sebagai dosen pilih lektor, kemudian kalau kita admin ya pilih admin. Nah, untuk ketika kita pilih dosen, maka di sini akan diwajibkan mengisi NIM. Kemudian jika kita memilih lektor atau dosen, maka ini akan berubah jadi NIDN. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian untuk cara kedua, karena di video ini saya akan fokus untuk membahas mendaftar Spada melalui cara kedua, yaitu melalui laman website e-learning UM Palembang SCID. Kita klik login, kemudian masukkan username dan password teman-teman sekalian. Nah, klik tombol dashboard ini. Nah, ketika tombol di dashboard ini sudah diklik dan akan tampil seperti ini. Jika teman-teman mahasiswa belum memiliki akun Spada, maka kita akan disodorkan form untuk mendaftar di Spada. Begitu juga dosen yang ada di Universitas Muda Palembang. Jika belum punya akun di Spada, maka otomatis ketika kita klik tombol dashboard, maka otomatis laman akan menyodorkan atau menampilkan form untuk register ke Spada. Nah, setelah proses register ini berhasil, nanti tampilan ini akan berubah menjadi ada daftar mata kuliah yang ada di Spada. Nah, untuk mendaftar di Spada melalui laman e-learning Palembang cukup diisi saja, dilengkapi form yang kurang. Misalnya kita akan mendaftar sebagai mahasiswa, maka kita diwajibkan untuk mengisi NIM. Namun jika kita mendaftar sebagai dosen, maka NIM tadi akan berubah jadi NIM. Ini hampir sama seperti yang cara pertama. Jadi boleh teman-teman sekalian, mahasiswa maupun dosen, Bapak Ibu dosen, boleh mendaftar melalui langsung di cara satu melalui laman spada.kemdikbud.go.id atau melalui laman e-learning UM Palembang. Nah, saya asumsikan nih, saya sebagai mahasiswa dipilih mahasiswa, kemudian masukkan NIM-nya. Nah, NIM ini harus valid karena NIM ini akan dicek disinkronisasikan ke PDDikti. Jika kita masukkan NIM yang sembarang atau NIM dari universitas lain, itu nggak akan berhasil mendaftar. Kemudian pilih program studinya. Karena ini saya contoh saja, ini saya contoh. Ini, kemudian klik daftar ke Spada Indonesia. Klik. Nama tidak sama dengan data di PDDikti. Pendaftaran tidak bisa dilanjut. Nah, untuk namanya, mungkin ini ada yang salah. Purnama, nama awal biasanya kalau di PDDK itu bukan NIM, kita ganti dia seperti Purnama, kemudian klik daftar. Oke, ketika sudah selesai mendaftar, kita akan disuguhkan untuk konfirmasi membuat password. Password ini dibuat saja. Password ada. Ini contoh saja sih, bebas ini untuk passwordnya. Klik login. Kemudian kita akan ditampilkan laman langsung masuk ke laman Spada. Klik OK. Yang ini tadinya ini adalah e-learning. Jadi izinkan saja karena dia akan mendetek lokasi kita ada di mana. Kita langsung dia alihkan ke laman admin spada.kemdikbud.go.id. Nah, setelah proses mendaftar selesai, kita langsung diarahkan ke untuk mengubah foto dan juga alamat. Kita contoh saja. Kita ambil sembarang saja contoh. Tapi untuk teman-teman kalau bisa ini diisi foto yang resmi. Kemudian tuliskan alamatnya. 12 Ulu. Oke.
dia akan detect lokasi kita ada di mana. Kemudian kalau sudah, jika mau dimasukkan nomor telepon boleh di sini nomor teleponnya, kalau nggak dimasukkan juga nggak masalah. Kemudian klik simpan. Nah, setelah simpan, kita lari ke All Course. Nah, di course ini adalah mata kuliah yang ditawarkan dari universitas lain yang ada di Sepada. Ini kosong. Kenapa ini kosong? Karena kita tidak ada kelas atau mata kuliah yang kita ambil di Sepada. Jadi dia kosong. Nah, untuk mengambilnya bagaimana caranya? Kita kembali ke e-learning Universitas Muhammadiyah Palembang. Di e-learning, yang tadinya ini awal adalah form, nah sekarang sudah berubah. Tadinya kita disuguhkan form karena kita belum mendaftar di Sepada, belum mempunyai akun Sepada. Namun setelah proses pendaftaran berhasil, maka laman dashboard kita ini berubah jadi ada course Sepada Indonesia, kemudian ada angket, ada statistik penggunaan e-learning, kemudian ada berita di Sepada. Nah, untuk mengambil course di Sepada, kita tinggal cari saja di sini. Untuk mengambilnya tinggal klik misalnya mata kuliah ini, jaringan komputer. Di Institut Teknologi Bandung ini diasumsikan mahasiswa mengambil kuliah di ITB, pertukaran belajar yang mengambilnya di ITB dengan mata kuliah jaringan komputer. Nah, ini diklik saja enroll. Nah, ini oke. Ini jika saya klik oke, maka saya otomatis akan masuk ke kelas jaringan komputer. Nanti akan tampil di laman Sepada ini. Ketika kita klik course kemudian me as student, nanti akan tampil di sini kelasnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cukup gampang dan simpel sekali untuk mendaftar. Jadi ada dua cara, boleh melalui laman spada.kemdikbud.go.id atau melalui e-learning UM Palembang. Karena kita sudah sinkronisasi, jadi pendaftaran bisa dilakukan di e-learning UM Palembang tanpa harus ke website Kemdikbud. Walaupun nanti penggunaan Sepadanya, penggunaan e-learning Sepadanya harus melalui laman Sepada. Ini misal kita keluar. Sebentar. Sebelum keluar saya mau mengingat dulu emailnya. Karena itu akan digunakan untuk untuk login. Nah, karena kita sudah membuat akun, jadi klik saja Sepada. Kita dicoba saja kita login ke ini, ke Sepada. Kemudian passwordnya buat